Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Barangkali dari materi yang dulu-dulu saya sampaikan ada masih pertanyaan atau ada komentar atau Bapak Ibu ingin bertanya apapun, monggo. Kalau ada yang ingin disampaikan, monggo silakan Bapak. Pakai mic ya, masuk ke YouTube. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saja saya itu dengan Ustaz Ulama. Orang itu kalau membaca Al-Quran itu kan pahalanya berhuruf. Setiap huruf itu dikalikan berlipat 10 gitu ya. Iya. Itu kalau membaca Al-Quran. Kemudian kalau membaca hadis itu katanya juga nggak dapat apa-apa, katanya yang dapat itu cuma Al-Quran. Itu pengertian berbahasa, sehingga kita itu seakan-akan kalau kita itu belajar hadis itu mau harga gitu. Terima kasih. Memang ditemukan teks hadis dari Rasul bahwa orang hanya membaca Quran, walaupun mohon maaf ada yang memahami tidak paham, itu aja tidak satu ayat dihitung satu, tapi satu huruf itu sudah dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Redaksi hadis itu kan membaca ya Pak ya. Nah, problem memahami membaca ini yang jadi repot Pak. Apakah membaca itu hanya membunyikan, atau dinamakan membaca itu, mohon maaf kalau nggak salah dulu saya punya istilah, kapan ya sampai mendapat huruf O, sampai mendapat huruf O. Misalnya begini Pak, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul huwallahu ahad. Itu membunyikan. Kalau membaca kapan ya? Direnungkan, difahami sampai mendapatkan huruf O. Oh, Tuhan itu ternyata Esa. Allahus Somad. Oh, Tuhanku itu tempat bergantung beda dengan keesaan Tuhan-Tuhan agama yang lain. Karena agama yang lain mengklaim Tuhannya Esa, tapi tidak tempat bergantung. Malah ada Tuhan itu yang minta tolong. Pernah baca teks kitab suci Pak? Ada Tuhan kok minta tolong? Pernah baca? Nah ya itu. Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diberanakan. Oh, Tuhanku itu ternyata Esanya tidak beranak dan tidak diberanakan. Karena Tuhan tetangga saya itu ternyata dilahirkan, misalnya gitu Pak. Bahkan Tuhan agama saya, teman yang lain ber-KB,
Misalnya begitu. Ternyata esanya Tuhanku itu tidak sama dengan keesaan Tuhan tetangga saya. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Ternyata keesaan Tuhanku tidak menyerupai segala sesuatu. Nah, keesaan Tuhan tetangga saya kok podo ambil awak-awakan. Wujudnya seperti manusia. Nah, kalau sudah dapat itu diartikan membaca, gitu Pak. Kalau belum dapat baru membunyikan, gitu. Nah, sekarang saya sudah tahu pemikiran sampeyan membaca itu hanya membunyikan atau sampai pada huruf apa? Mudah-mudahan sampai bisa menjawab sendiri. Nah, kalau memang sampai huruf bukan hanya Quran yang nanti dapat baca hadis pun sampai istinbat hukumnya, insya Allah juga dapat pahala. Itu nanti masuk kategori tolakul ilmi. Nah, kira-kira menurut panjenengan membaca itu hanya membunyikan atau sampai huruf kira-kira menurut panjenengan pokoknya membunyikan gitu ya Pak ya. Kalau gitu hanya membunyikan hadis belum dapat apa-apa, males. Tapi kalau sama-sama membaca dalam pengertian sampai istinbat hukum, jangankan baca Quran, baca apapun nilainya tolakul ilmi. Cuma bedanya kalau ini per huruf sudah dapat pahala, yang ini harus tuntas sampai istinbat hukum. Gitu. Itu fadilahnya Al-Quran. Kenapa malas belajar hadis? Kira-kira begitu. Gara-gara membaca itu hanya diartikan membunyikan, targetnya sekarang pingpiro hatami kan gitu. Padahal mestinya target membaca itu kapan fungsi Quran sebagai hidayah bisa kita terima. Nah, Al-Quran bisa berfungsi hidayah yaitu setelah membaca diadakan perenungan, diadakan kajian sampai dapat apa? Sekarang saya tambah ternyata bukan huruf O, ternyata endingnya nunut gitu. Pakai suara keras. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Diadakan perenungan, diadakan kajian, wala tibai maksudnya ngono. Itu baru dapat huruf apa? Kalau gitu saya sudah membaca. Maka saya tertarik Pak. Jamaah saya itu dikenal oleh masyarakat pinter otak-atik mobil Pak. Otomotifnya mobil. Setahu saya tingkat akademiknya Pak nggak sampai perguruan tinggi, Pak. Tapi dikenal pakar otak-atik otomotif. Pemodif itu kan pinter Pak. Saya tanya, sampai bisa ini dari mana? Jawabannya menarik. Ini dari Iqra. Dari apa? Iqra. Jadi kalau saya Iqra itu saya pahami ada orang berbicara ini, saya analisa, saya teliti sampai saya dapat istinbat apa?
oh tiba tadi itu model ini gitu. Jadi menggunakan konsep apa? Ikra. Ikra itu artinya bacalah, tidak cukup dibunyikan tapi difahami, diadakan perenungan sampai dapat mengeluarkan istinbat hukum. Maka kapan membaca Quran, endingnya bisa dapat nilai hidayah dari Quran. Dapat hidayah harus proses memahami, perenungan dan lain sebagainya. Dulu ada istilah penghayatan, Pak. P4 itu disingkat apa, Pak? P4 itu. Ada penghayatan. Sehingga Pancasila itu bisa terinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira begitu, Pak. Insya Allah sampai baca apapun, baca hadis, pasti ada pahala tolabul ilmi. Ayo semangat. Itu ceritanya. Bisa dipahami, Pak? Alhamdulillah. Ada lagi mungkin pertanyaan, Ibu? Perasaan saya sudah terjawab pertanyaan yang kemarin ya, Bu ya. Saya lupa pertanyaan kemarin. Ya ini susahnya dibatasi waktu. Ada pertanyaan yang lain dari Ibu? Terima kasih. Monggo. Apakah kita diperbolehkan sholat di atas kasur, Ustaz? Di atas kasur. Kemudian yang kedua kan? Apa? Sholat di atas kasur. Oh, sholat di atas kasur. Di atas kasur berarti, Ustaz. Kemudian yang kedua, apabila ada Al-Quran yang sudah rusak itu bagaimana sebaiknya kita lakukan, Ustaz? Kalau berdua atau dibakar, Ustaz? Iya. Mohon penjelasan. Terima kasih. Terima kasih. Gimana sholat di atas kasur? Pertanyaannya itu mungkin dijawab pertanyaan, lala kok sholat di kasur? Nah gitu ya. Nah, iya. Pada prinsipnya gini, Bu, kalau kasurnya itu tidak najis, boleh di atas kasur, di atas tikar. Bahkan ada contoh Rasul di atas mimbar, boleh, asal tempatnya suci, kan itu. Maka mungkin ada yang pernah mengikuti pengajian saya, bagaimana diskusi sholat di atas sajadah bid'ah. Ada yang ikuti? Jadi kita ini dinasihati nggak boleh sholat di atas sajadah, nggak boleh sholat di atas tikar, nggak boleh sholat di atas keramik, apalagi sholat di atas cor-coran, katanya gitu. Iya, itu ceritanya gitu. Nah, saya kalau tanya, rumah sampean sudah di keramik semua? Sudah. Lah istri sampean sholat di mana? Memangnya kalau di masjid nggak boleh di keramik, di rumah boleh di atas keramik? Gitu. Aneh. Gitu. Jadi permasalahannya bukan keramiknya, bukan tingkatnya, suci atau tidak. Kalau dengan hambal ini suci, kenapa ndak boleh? Kalau kasurnya suci, kenapa tidak boleh? Pertanyaan yang kedua ini yang repot. Ada Quran rusak, ini enaknya diapa? Dibakar aja ya Pak ya. Nanti dibakar, disoting, nanti dianggap kita melecehkan Quran, gitu. Sehingga setelah Qurannya dibakar, main sebulan, akhirnya apinya masuk ke mulutnya itu, enggak padam-padam, kapok. Melihat YouTube-nya itu. Ada yang dapat YouTube-nya gara-gara membakar Quran, main sebulan, wanginya mulutnya panas terus masuk, kapok.
Jadi apa solusi yang terbaik kalau ada Quran yang rusak? Selagi bisa diperbaiki, kenapa tidak diperbaiki? Mungkin jilidannya bisa dijilid ulang. Nah kalau misalnya sudah tidak bisa, diapakan enaknya apa? Nanti diloak repot, dipakai jualan kacang, waduh, repot lagi. Paling enak diapakan? Saya khawatir nanti dibakar, disorting orang nanti. Itu ceritanya. Ya selagi masih bisa diamankan, entah itu disambuli lagi, entah dijilid ulang, mungkin lebih baik begitu. Tapi kalau sudah kondisinya, masya Allah, udah nggak dimakan rayap dan sebagainya, saya kira solusinya dibakar tapi jangan sampai kelihatan orang. Nanti dianggap pelecehan terhadap kitab suci. Orang yang tidak paham itu repot banget. Maunya kita mengamalkan Quran, persepsi mereka menghina Quran. Itu repotnya begitu. Jadi jangan coba-coba sampean berbuat menurut sampean baik, terus disorting orang, diupload, dikasih komentar, tuh ada muslimat ini membakar Quran. Repot lagi. Itu ceritanya. Dicoba, rusaknya bisa tidak diperbaiki. Ada masjid itu Quran ini sudah jelek-jelek Pak, kita amati tidak ada yang megang, nggak ada yang ini. Kenapa? Kita sudah hampir setiap tahun ganti Quran yang baru. Loh kalau begitu kan banyak masjid-masjid lain yang membutuhkan. Kondisinya masih baik, cuma katanya tidak pernah dibuka. Alasannya sudah Qurannya lama kumuh. Oh, masjid-masjid yang lain masih bisa menikmati. Akan lebih baik Quran-Quran yang dianggap sudah tidak dibaca ini dikirim ke masjid yang lain. Insya Allah manfaat. Masih banyak masjid kita yang belum punya Quran. Misalnya begitu. Monggo ikhtiar mana yang lebih maslahah, enaknya diapakan Quran itu. Andai kan dibakar supaya ekstra hati-hati. Sekarang banyak malaikat bawa CCTV. Iya, tanpa sadar sampai bakar Quran, ada yang nyoting pakai HP aja sudah bagus ya Pak. Terus diupload, dikasih komentar, wassalam. Itu yang berkali-kali kita katakan, tidak semua yang kita anggap baik menurut orang lain. Mudah-mudahan Ibu bisa cari metode yang lebih maslahah untuk mengamankan Quran. Monggo Bapak. Nggih. Ini tadi. Kalau kami itu biasanya sholat itu di halaman. Kemudian di depan dengan sholat itu itu gimana itu? Sandal. Ya, sandal. Terima kasih. Itu kan di halaman itu biasa begitu. Ada yang di depan. Terus gimana ya? Terima kasih Bapak. Jadi sampai Pak YouTube ke saya Pak. Endingnya itu jangan marah ya Pak ya kalau diingatkan orang itu. Mengkritik orang-orang sholat Idul Fitri Adha di lapangan. Komentarnya itu masa sholat menghadap sandal. Dikasih wacana kita meludah saja, tidak boleh ke arah depan, nggak boleh ke arah kanan. Kalau terpaksa ke arah kiri, kan begitu ya Pak ya. Ketika Rasul melihat ada ingus di arah kiblat, marah-marah yang luar biasa marahnya Rasulullah, sehingga ingus itu
dibersihkan oleh Rasul. Kan begitu Pak hadisnya. Dan sekarang di close up ada orang di lapangan itu sholat menghadap sandal. Komentarnya itu menarik. Ini tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Maka kalau kita ini menasihati orang, menyalahkan orang, tolong Pak, kasih solusi gitu loh Pak. Kalau Anda mengatakan itu tidak benar, sebaiknya gimana gitu loh. Jadi jangan hanya menyindir, jangan hanya menyalahkan, tapi tidak pintar memberi solusi. Akhirnya apa? Saya diajak diskusi Pak sama teman-teman tentang pertanyaan sampeyan itu. Pertanyaan saya, boleh enggak Pak kita ini sholat pakai sandal? Boleh tak? Boleh Pak, hadisnya banyak. Boleh enggak kita sholat pakai sepatu? Boleh. Maka nanti kalau ada teman kita sholat di sini pakai sandal, sampai marahin enggak? Ya jujur itu Pak, ada kasus sampai ke saya Pak. Masjid sudah dikasih ambal merah tebel, lebih tebal dari ini. Ada kiai masuk bawa sandal. Namanya takmir ini marah-marah. Nah, begitu takmir marah-marah, balas dimarahi Pak. Sengaja saya pakai sandal itu ngajari sampeyan yang dapat tuntunan. Karena ditemukan adanya tuntunan boleh pakai apa? Sandal. Bahkan ditemukan Rasul ngimami pakai sandal. Nah, para sahabat banyak juga yang pakai sandal. Waktu sholat kok Rasul melepas sandalnya gitu. Sehingga para sahabat ikut-ikut melepas sandal. Diketahui tidak perilaku sahabat seperti ini oleh Rasul? Diketahui, mukjizat. Habis sholat Rasul memancing pertanyaan, kenapa tadi kalian melepas sandal kalian? Karena Rasul tahu Pak, lewat mukjizat tahu di belakang itu persis ada di depannya, itu mukjizat miliknya Rasul. Apa jawaban para sahabat? Karena kami melihat panjenengan melepas sandal, gitu loh. Karena tahu Rasul melepas sandalnya, para sahabat ikut-ikut melepas sandal. Nah, ketika Rasul tanya jawabannya gitu, apa kata Rasul? Gini loh ceritanya. Waktu sholat saya pakai sandal tadi, saya diberitahu Jibril kalau sandal saya kotor, maka saya suruh melepas. Kalau gitu, kalau sandalnya nggak kotor, boleh nggak Pak? Ya boleh gitu. Nah, sekarang pertanyaan Pak. Kalau saya sebagai imam pakai sandal, sampeyan di belakang saya menghadap sandal enggak sampeyan? Menghadap sandal enggak? Berarti boleh enggak sholat menghadap sandal? Selesai jawabannya. Kenapa disalahkan? Ada nasihat. Siapa yang melepas alas kakinya, jangan ditaruh di kanan. Pasti itu mengganggu teman kanan. Ya toh? Mengganggu sabda. Mengganggu. Silakan taruh kiri kalau nggak ada orang. Misalnya sampai di pojok sana ya Pak ya. Kan nggak ada orang lain. Monggo taruh sini. Nah sekarang kalau sisi kiri ada orang, boleh nggak ditaruh kiri? Tidak boleh. Nanti akan menjadi posisi kanannya.
teman yang lain, kan gitu. Solusinya Rasul, letakkan antara dua kakimu, kan gitu. Nah, ketika kita ini melepas sandal, kanan ada teman tidak mungkin, kiri ada teman tidak mungkin, ditaruh di mana Pak? Di bawah antara dua kaki. Itu solusi Rasul. Dan di belakang kita menghadap sandal tidak Pak? Enggak ada. Salahnya di mana? Gitu. Kesimpulannya, yang dianggap keliru itu keliru benar enggak? Enggak. Itu yang saya katakan, kadang-kadang yang memberi nasihat kita malah keliru gitu. Maka jangan menyalahkan orang lain. Kalau itu boleh enggak Pak? Salat menghadap sandal? Boleh Pak. Siapa bilang enggak boleh gitu. Ini tuntunan, pikiran Anda harus dihilangkan gitu. Lain loh Pak, meludah itu gak etis Pak, karena depan. Jadi jangan dikiaskan antara meludah dengan meletakkan sandal. Itu kira-kira jawabannya Pak. Jadi kalau Anda mengelirukan, mengkritik, tolong beri solusi gitu. Kalau nggak boleh, solusinya gimana? Ternyata menurut tuntunan boleh gitu loh. Nah, berarti nasihat Anda keliru gitu loh. Nggak usah ngomong keliru, tahu sendiri kelirunya. Kira-kira begitu. Wallahu a'lam. Monggo silakan. Mungkin solusinya seperti kalau berarti di sini sih harus ada jadi sok tidak ada gambarannya. Mungkin untuk solusi itu kepada kami harapkan panitia berkorban maupun diberi sebenarnya panitia itu menyiapkan tas kresek seperti saya pernah seperti itu, dia masuk tas itu ambil tas kresek masukkan sepatu. Iya, ada solusinya. ini bagus Pak. Masuk masjid Al-Akbar ngono Pak. Gak boleh sandal ditaruh di luar. Caranya siapkan kresek panitianya itu Pak. Nanti kalau kita hanya menganjurkan nek nggawa kresek nanti, kalau enggak nah panitia menyiapkan kresek. Nanti baru yang mereka ingin mengamalkan sandalnya supaya dimasukkan kresek. Ditaruh di mana Pak? Ya nggak mau kakek toh. Misalnya begitu. Ini solusi yang cerdas Pak. Ini ayo KPKP bawa kresek. Gak usah, panitia siap kresek. Saya kan di sini Albar Pak. Mau sandal saya taruh di luar. Diingatkan panitia. Jangan diletakkan situ Ustaz. Sudah disiapkan kresek. Masukkan kresek. Sayangnya kok kreseknya transparan warna putih gitu. Mestinya punya warna hitam gitu loh. Terus saya masukkan kresek. Saya pikir Pak, di mana ya letakkan sana? Ternyata kan jaraknya 1 meter lebih ya Pak. Oh, tiba-tiba ditaruh di samping. Mestinya jangan kanan, taruh sisi apa? Kiri. Toh gak ganggu soft yang lain. Misalnya begitu. Tapi saya hanya punya catatan. Nek iso keseknya aja warna putih transparan ini, ketok begini gitu. Mungkin kalau keseknya hitam, yang belakang tidak melihat sadar, misalnya gitu. Jadi bagus ini solusi yang cerdas. Tolong nanti Bapak Ibu kalau mau sholat di lapangan, jangan lupa bahwa tas apa yang bisa
dimasukin apa? Sandal. Atau gini aja, dibelani, disiapkan kresek sing pakai, nanti ada panitia khusus yang nggak bawa kresek dikasih hadiah kresek. Ini solusi Pak, bagus. Itu namanya kita nyalakan orang tapi memberi solusi. Pada prinsipnya menurut tuntunan boleh sholat menghadap sandal, kan itu syariatnya Pak. Ini itu dianggap tidak etis, tidak apa. Silakan nanti cara ini efektif. Bagaimana sandal itu dimasukkan kresek? Ya itu sekali lagi jangan yang putih transparan gitu diketok sandal. Itu supaya banyak yang gelap atau kain, bahan dari kain, sehingga tidak mengganggu konsentrasi orang yang sedang sholat. Bagus, ada lagi mungkin komentar, pertanyaan? Silakan Bapak. Sekarang kan banyak baca sholat di api-api juga banyak baca sholat. Bacaan apa? Bacaan sholat. Oh, bacaan sholawat. Kemudian kalau di sana itu kan ada ya, artinya kalau lebih apa itu yang artinya perbanyaklah sholawat di hari Jumat maupun malam Jumat. Barang siapa yang sholawat satu, maka Allah itu akan membalas 10. Itu bukan hadisnya gimana? Terima kasih. Hadisnya sahih Pak. Redaksinya begini Pak. Innal malaikati sayyahina fil ardi yuballighuni annis salam. Faman shalla alayya marratan sallallahu biha alaihi asyara. Inna sesungguhnya lillahi bagi Allah malaikat, banyak sekali malaikat sayyahina yang bertebaran di muka bumi. Di antara tugasnya yuballighuna annis salam, untuk mentabligkan bacaan salam sholawat umat kepada Nabi Muhammad. Jadi membaca sholawat tidak harus datang ke makamnya Rasul. Di mana saja kita baca sholawat, malah betul tadi ada anjuran memperbanyak sholawat di hari Jumat. Di buku saya belajar bersholawat itu, saya bahas termasuk waktu-waktu yang membaca sholawat. Muncul di situ, saya kasih judul belajar bersholawat. Nah, dimanapun kita membaca sholawat, enak, nggak akan sia-sia, karena sudah ditampilkan oleh malaikat. Nah, ketika kita membacakan sekali sholawat untuk Rasul, maka dijanjikan Rasul Allah akan berlipat gandakan 10 kali. Man, barang siapa sholat yang membacakan sholawat alayya untukku marratan, hanya sekali, sallallahu biha alaihi asr, maka Allah melipat gandakan pahala sholawat untuk dirinya 10 kali. Lain kalau sampai membaca sholawat untuk saya, nggak akan dapat balasan. Itulah fadilahnya membaca sholawat. Ada kesulitan tak memahaminya? Enggak, maka enak jadi umatnya Nabi Muhammad. Tidak harus datang ke Nabi Muhammad mengucapkan sholawat. Dimanapun kita berada, malaikat akan mengaplikkan kepada Allah. Maka nanti Allah akan membalas 10 kali.
ada anjuran membaca sholawat itu ketika usai mendengar bacaan adzan. Itu Pak. Jadi saya temukan tuntunan hadis kapan ya afdolnya kita membaca sholawat, walaupun kapanpun boleh membacakan sholawat. Tapi ada waktu-waktu yang itu dulu pernah dibimbing oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk dalam sholat pun, mohon maaf, mungkin kita belum tahu. Dalam sholat itu yang terdiri lebih dari 2 rakaat, entah 3 rakaat, entah 4 rakaat, setidaknya ada 2 tasyahud. Nah, kedua tasyahud itu harus ada 3 unsur. Unsur apa? 1 unsur tahiyat, yang kedua unsur syahadat, yang ketiga unsur sholat. Sayangnya kita unsur sholawat sering terlupakan, sehingga tasyahud awal itu hanya tahiyat dan syahadat. Padahal mestinya ada unsur ketiga, yakni unsur apa? Sholawat. Hadisnya sahih, Rasul itu membaca sholawat baik dalam tasyahud awal maupun tasyahud akhir. Maka bacaan tasyahud minim ada 3 unsur. Unsur yang pertama, unsur tahiyat dengan ragam jenisnya. Itu di buku saya tahsin sholat itu macam-macam bacaan sholawat. Kalau nggak salah tahiyat, kalau nggak salah 4 atau 5 macam. Ada at-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatu lillah, macam-macam. Yang kedua unsur sholawat, unsur syahadat itu bermacam-macam. Boleh asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, boleh asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ada tuntunannya. Nah, yang ketiga yang sering terlupakan ketika tasyahud awal itu adalah unsur sholat. Idealnya sholawat itu sampai Ibrahimiyah. Jadi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Ada tambahan redaksi sahih wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim. Ada redaksi yang sahih tambahan wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Ini namanya sholawat Ibrahimiyah. Jadi bukan hanya Nabi Muhammad masuk Ibrahim. Lah yang membedakan dengan tasyahud akhir, ada unsur keempat, namanya doa, gitu loh. Doa pun macam-macam yang diajarkan oleh Rasul. Indah, nanti ada instruksi, ada aplikasinya. Mau doa dari ta'awud yang terpajang, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min syarri fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ada doa yang diajarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq, Allahumma inni dhalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ini doa Abu Bakar, Rabbana atina
fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu bedanya tasawuf awal dengan tasawuf akhir. Maka isyarat itu kira-kira pada waktu at-tahiyat atau pada waktu asyhadu an la ilaha illallah. Hadisnya kan pada waktu tasyahud. Maka mestinya ketiga unsur atau keempat unsur itu ditandai dengan isyarat. Sehingga isyarat itu mulai dari unsur pertama at-tahiyatu lillah. Kenapa teman-teman kok dari unsur asyhadu an la ilaha illallah? Karena tasyahud itu bisa maknanya syahadat, gitu. Jadi membaca tasyahud itu bisa dimaknai ketika membaca syahadat. Sehingga isyarat ketika membaca asyhadu an la ilaha illallah. Kira-kira sama benarnya enggak? Sama benarnya tuh? Cuma konsekuensinya lain, Pak. Konsekuensinya yang memahami tasyahud itu 4 unsur. Sejak unsur pertama sampai terakhir tetap isyarat. Yang memahami tasyahud itu syahadat, mestinya hanya syahadat saja isyarat. Baca sholawat balik mana gitu. Itu konsekuensinya. Untuk baca sholawat butuh tuntunan lain. Untuk baca doa butuh tuntunan lain. Itu konsekuensinya. Jadi Anda memaknai ketika Rasul tasyahud isyarat boleh dimaknai ketika unsur pertama, boleh dimaknai ketika saat membaca syahadat. Enggak salah memahami gitu. Tapi konsekuensinya yang repot. Kalau memahami tasyahud 4 unsur, mulai unsur pertama sudah isyarat sampai salah. Tapi bagi yang memahami itu bacaan tasyahud, hanya tasyahud yang isyarat. Untuk baca unsur yang lain butuh tuntunan baru. Nek kau oleh balik mana? Itu konsekuensinya. Jadi pemahamannya sudah bisa, tapi nanti konsekuensinya bermasalah. Nah, dengan penjelasan gini, yang mantep itu isyarat mulai at-tahiyat atau syahadat. Mendingan tahiyat gitu. Udah gak usah nyalakan orang lain. Itu ceritanya begitu. Muncul problem. Ustaz, tambahan Ali Ibrahim itu apa ya? Ketika diskusi, kan azan tidak pantas ikut diduakan sholawat kan gitu. Nah kebetulan hadis yang ditemukan tidak ada tambahan Ali Ibrahim gitu. Kan muncul pertanyaan gitu. Sekarang pertanyaannya balik, tambahan Ali Muhammad boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Nah kan keluarganya Muhammad tidak semua masuk Islam. Ayo, Abu Jahal kan termasuk keluarganya Nabi Muhammad. Kalau nggak boleh, mestinya tambahan Ali Muhammad juga tidak boleh. Nah, itu model pemberdayaan. Nanti dengan kajian hermeneutik linguistik paham beda antara Ali Muhammad dengan ahli Muhammad, beda. Kalau antum bisa karena nasab, karena pernikahan bisa. Tapi kalau antum harus seagama.
gitu. Maka walaupun Azar tidak seide dengan Nabi Ibrahim, tidak masuk dapat sholawat. Adalah keluarga yang seide dengan Nabi Ibrahim, seagama dengan Nabi Ibrahim. Sama dengan tambahan Ali Muhammad, dan semua keluarganya dapat yang seide dengan Nabi Muhammad, yang seagama dengan Nabi Muhammad. Ini ada keluarga Nabi Muhammad yang dalam Islam tidak masuk kategori Ali Muhammad gitu. Karena bagi saya kalau penelitian hadis tambahan itu benar, pasti isinya juga benar. Kalau hasil analisa kita tidak benar, perlu didiskusikan. Gitu ceritanya. Masih ada di sini yang isyaratnya waktu hanya asyhadu alla ilaha illallah. Tidak waktu syahadat itu. Kalau ada nanti baca sholawat kembali ke awal. Gitu. Karena butuh tuntunan baru. Gitu. Kalau tasyahud itu dimanai syahadat. Bisa dipahami baik. Ibu, ya Bu, monggo. Terima kasih. Mestinya nafkah itu kewajiban suami kepada istri. Itu resiko orang nikah. Makanya nasihat Rasul, siapa yang sudah punya kemampuan, di antara kemampuan itu bukan hanya lahiriah, termasuk batiniah, supaya kamil, sehingga nanti diwujudkan supaya disimpulkan mampu memberi mahar, kan gitu. Sehingga kewajiban suami itu salah satunya adalah memberi nafkah kepada istri. Bahkan di Indonesia itu masuk sikap taktikku, kalau ada suami yang tidak memberi nafkah dalam durasi sekian lama, istri boleh mengajukan khulu. Khulu itu hak cerai dari pihak wanita. Kalau cerai dari laki-laki namanya talak. Kalau dari wanita itu hak khulu, itu minta dicerai. Hakim harus menghormati hak daripada istri. Nih, itu masuk sikap taktik itu. Kalau nggak salah 2 bulan berturut-turut ya Pak. Kalau nggak salah. Kalau perlu jangan 2 bulan, 2 minggu. Kalau perlu 2
2 hari, kalau perlu 1 hari, misalnya biar jadi suami itu ada rasa tanggung jawab. Bagaimana sekiranya istri bekerja cari nafkah? Ya karena diizinkan, alhamdulillah. Karena bisa sampai bayangkan sebagai suami itu, Pak, apalagi suami muda, istrinya kerja nggak mulai-mulai, terus pelampiasannya kemana? Untuk itu pengertian, saling pengertian itu diizinkan, itu bukan hak suami, Pak, itu hanya istri. Walaupun istrinya konglomerat, suami tetap wajib memberi nafkah. Itu rekornya istrinya jadi direktur utama, suaminya pegawai negeri, guru SD negeri. Jadi suami setelah dapat gajian, amplopnya diserahkan istri, oleh istri diterima tangan kiri, dimasukkan ke loker. Gitu. Bulan depan suami dapat gajian, sebagai rasa tanggung jawab memberi nafkah, diberikan istri, diterima tangan kiri, dimasukkan loker. Nah, kira-kira sampai sebagai suami sabar enggak, Pak? Sabar enggak seperti itu? Gak sabar toh, marah-marah toh, loker dibuka, amplop-amplop sampean dibalik, pelak, tersinggung enggak? Ya tersinggung, terjadi perceraian. Tuh saya saksikan dalam scene itu. Maka indah, walaupun istri bekerja, tetap suami memberi nafkah kepada istri. Kalau ditolak, tidak apa-apa. Semestinya istri itu dikasih berapapun harus terima kasih. Kalau tidak terima kasih, ini yang diancam besok menempatin neraka. Nah, cerita ibu ini kebalik hari ini. Sudah suaminya nggak ngasih nafkah, istrinya kerja, malah istrinya suruh membiayai hidup, kebalik. Maka kalau ada kasus seperti itu, penyelesaiannya bawa kepada orang yang diyakini suami bisa menyelesaikan masalah. Jadi jangan sampai bawa ke kiai sampean, paling nanti dia punya kong kali kong. Ayo kiai sampean mana yang sampean ikuti, ayo konsultasi. Begitu caranya. Karena kalau kita tidak mampu menasihati orang lain, kita coba lewat orang yang bisa dipercayai oleh suami. Insya Allah nanti dia datang Pak Yai, biarkan dia cerita, kemudian sampaikan cerita ibu. Pak Yai dengan bijak akan memberi penilaian. Mestinya suami bersyukur, bangga, kok istrinya bisa sampai cari nafkah, menambah nafkah. Bukan dia yang harus membebani istri. Saya berharap kalau terjadi kasus seperti itu, tolong jangan bicara cerai terlebih dahulu. Masih banyak jalan untuk menyelesaikan masalah. Karena perceraian itu bukan solusi segala-galanya. Akan banyak problem setelah perceraian, apalagi kalau sudah dikaruniai anak. Bagaimanapun anak nanti, apalagi perempuan, butuh wali yang menikahkan. Problemnya tambah banyak. Memang cerai itu diizinkan, tapi solusinya luar biasa. Baru kali ini kita temukan dalam Quran, kalau sudah ada sengketa suami istri, ada indikasi keperceraian, wali boleh turun. Awalnya kan tidak boleh, itu
keluarga Anda urus sendiri. Tapi kalau sudah ada indikator, boleh wali laki-laki, wali perempuan intervensi, maka dikena itu di KUA ada namanya mediasi terlebih dahulu sebelum hakim ngetok jatuh tangan satu dan sebagainya. Itulah ujian bagi para wanita, sudah suami tidak kasih nafkah, menuntut ini dan ini, padahal dia punya hak untuk minta cerai, kan begitu ya, namanya hak khulu. Tolong dihindari dulu, dicarikan solusi yang lebih baik. Yang sering efektif, ajak suami kepada siapa kiai yang dipercaya dia, sama-sama curhat, siapa tahu nanti dapat solusi. Tuh kira-kira begitu. Mohon sabar, karena ini bagian dari ujian kehidupan. Maaf, ini yang lebih berperkara itu bukan tuntutan akan bagian itu dan tekanan dari suaminya setiap kalimat juga tidak akan mengambil waktu banyak waktu untuk terlatih dia kan ditakut-takuti itu Maksudnya itu loh sekarang. Iya. Tentang nafkah batin yang diminta oleh suami, tapi si istri tidak bisa melaksanakannya, tidak selalu. Dan itu kan ada hadis yang mengatakan apabila seorang istri tidak melayani suami, maka malaikat itu melayani sampai pagi terus kan. Itu kan hadisnya sahih, makanya sebelum wanita itu mengadakan kegiatan yang mungkin mengganggu suami, jangankan istri itu bekerja, istri mau puasa itu semuanya izin kepada suami, kan gitu ya. Kalau puasanya puasa sunnah, sehingga apa yang terjadi? Kalau suami sudah mengizinkan, suami harus tahu resiko istri yang sudah apa kerja. Saya terus terang, waktu dulu isi di Mojosari jam 9 malam pulang, banyak wanita bekerja malam Bu di pabrik korek itu Bu, dampingan sama saya pulangnya. Lalu ada laki-laki yang ngomongnya Masya Allah, Mbak, aku pun nanti kawin gak akan boleh istriku yang sampean. Terus ditakoi apa? Desano besok kerja, malam kerja, dikerjain lagi. Jadi suami harus paham ketika sudah mengizinkan istri, coba mendatangi suami itu ada etikanya. Ada lima tahap. Ini saya sampaikan detail, nanti kalau sampai sudah dewasa. Jangan ujung-ujung sebagai suami kemon. Menurut dalil ayu mamraatin, istri siapapun dapat berubahnya yang diseru oleh suaminya, fa'abah, dia menghindar, tidak mau melayani, la'anat hal malaikat hatta tusbihah, dia akan dikutuk malaikat sampai subuh. Kemon istri, tidak mau, itu hadisnya. Bukan begitu etikanya, ya. Coba belajar dari Rasul kalau mau menggauli istrinya, tidurnya istri itu tidak bisa dibaca. Wah, istriku ngestrung ini kayak sedih. Mau suami paham, usuk ngerjain rumah tangga, dan sebagainya. Dari tidurnya saja Pak, suami harus paham. Bukan saatnya saya ngajak istri. Tahap yang pertama, diajak makan bersama. Sambil makan ngomong,
Gimana kapal terbang bisa landing enggak? Misalnya mohon maaf lagi becek guys, kan suami nggak ngerti nih becek. Misalnya begitu, ada basa-basi dulu sambil makan gitu, nggak datang kantor langsung istriku kemarilah, bukan begitu. Itu ceritanya. Coba sampai bayangkan ya Pak ya, sebagai istri suami kebelet, nah kok sampai nggak layani, wah bisa ke puncak gitu. Kan daripada nanti suami ke puncak, saudara korbankan paling layani nggak sampai rojam. Kan itu lebih baik daripada suaminya nanti bermasalah. Misalnya begitu. Nah, itu tahap pertama. Sudah dilakukan dalam suami sampean? Belum. Suruh ke kiai. Ajak ke kiai, Pak Kiai, etika menggauli istri itu gimana sih? Nanti pasti dibimbing bagaimana suami istri itu diajak ngomong bersama sambil makan terlebih dahulu. Kalau langkah itu belum, jangan disalahkan. Istri kalau menolak, suami itu nggak ngerti habis coba kok ini melayani gitu. Itu tahap pertama. Tahap yang kedua ini khusus untuk dewasa, nggak akan saya terangkan di sini. Itu ceritanya apa? Sehingga apa? Suami menggauli istri itu nilainya ibadah. Bukan murni pelampiasan biologis. Istri itu bukan apa? Bukan sasaran gitu. Dan ini harus ada nilai ibadah. Kalau perlu, yang jalur itu bukan suami, istrinya yang ngeyel gitu. Maka dalam perzinahan itu yang didahulukan laki-laki atau perempuan? Perempuan. Sekarang kembali bapaknya sing ngeyel. Itu ceritanya. Nanti ya Pak ya, di hotel bintang 5 kita terangkan tahapan berikutnya ya Pak ya. Iya, sehingga menggauli istri itu bagian dari sedekah itu, bagian dari ibadah. Enak yang sudah kawin, yang belum kawin kasihan. Makanya belum pantas jadi orang yang belum kawin. Nah, anak saya 2, teman saya anaknya 3. Ketemu, gimana? Abang mau nisin? Anakmu piro saya ingin istolu. Saya bisa dibong piro, ciluru. Berarti kali siji situ jadi orang. Kenapa belum jadi orang? Belum nikah. Gitu. Maka kalau ada sini sudah jenggotan belum nikah, belum jadi orang. Itu ceritanya. Bahasa hadisnya belum nikah, agamanya separuh. Kalau nanti nikah, berarti tak nada dinahu. Enak. Bahkan mencium istri aja sedekah. Maka yang sudah nikah bisa memperbanyak sedekah. Mata jalan vivi perhatikan sedekah. Yang belum nikah, monggo sama tembok sampai nyonjok. Kira-kira begitu. Kira-kira. Saya mohon maaf, sampai sekarang memang saya belum kawin untuk yang kedua kali. Ada lagi, monggo. Ini apa? Jamaah saya ada jamaah dari beberapa keluarga di Selatan itu jadi jamaah dua apa? Sebelum pulang dan sebelum pernikahan dilangsungkan, kami mohon dari berbagai yang pertama
Iya. Ini beliaunya ada Masya Allah. ini Mr. Bruno yang kemarin Yang mendoakan. Loh, tempat tinggalnya di mana, Pak? tinggalnya di sini, calonnya di sini. Masya Allah. Calon adiknya bapaknya. Oh, Masya Allah. Bruno, Desio, sorry kembali. Ini. Assalamualaikum. Bisa bahasa Indonesia? Nanti yang terjemahkan. Oh, oke. Terjemahkan. Siapa yang terjemahkan? Istrinya. Terjemahkan dari atas saya tidak. Terjemahkan dari atas saya tidak. Oh, yang bisa terjemahkan. Saya bisa bahasa Inggris kok. Yes, no. I love you. Bisa pakai dari situ aja. Pakai dari situ aja. Ini kan satunya di bawah dan Ya, interpreter. Baik, interpreter. Silakan duduk sini, sampingnya sini. Monggo. Monggo. Ini calon istrinya. Ya. Alhamdulillah. Ketemu di mana ceritanya? Boleh duduk di sebelah. Oh boleh. Monggo. Sister please. Bisa bahasa Inggris. Sekarang silakan mungkin tanya. Enggak, silakan. Pertama Ustaz, masalah sholatnya nanti. Karena Jumat yang akan datang dia sudah dari sini. Masya Allah. Ya. Meritnya diterima. Alhamdulillah. Dibawa ke Inggris, Portugis. Satu keren. Oh iya. Ya. Please. Enggak, cukup sama. Ayo question. Ya, satu krim. Apa yang ingin disampaikan? I want to tell my journey, how I discovered Islam, and how the process, so I would become Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Mas Bruno mau menceritakan mengenai bagaimana beliau menemukan Islam. Oh, gitu. Oke. So my journey of how I discovered Islam and eventually became Muslim has 3 phases. Ketika dia mau masuk Islam, ada 3 tahapan yang dia lakukan. The first phase was when I was still a child. I was born and raised Christian by my parents. I used to go to Christian school, and they teach about only one God. They teach about Prophet Isa with the name of Jesus, and they teach about all the prophets, but not Prophet Muhammad, peace be upon him. And they also teach about saints and angels and etc. Jadi ketika dia waktu kecil, dia dilahirkan di agama Kristen Katolik. Kemudian dia bertanya bagaimana mengenai Tuhan Yesus, dan juga dia bertanya mengenai sains, keterkaitan terhadap sains, mengenai malaikat. They teach about things about the Christian religion, Jesus, all the prophets, angels. Dan juga mengenai sains itu juga bagaimana Tuhan itu seperti apa, Yesus itu siapa, dan juga malaikat-malaikatnya. But there was one thing that made me confusion. That was when they identified Jesus as both Son
and both God. Kemudian dia juga bingung, Yesus ini Tuhan tapi juga anak, yang harusnya Tuhan itu tidak diperanakan atau beranak. Yes. And so I came back home and asked my mom why people identify Jesus as God and at the same time Jesus as Son of God. And when Jesus is human being, prophet, and my mom told me that they are not the same, they are different, but she's an exception because most people identify as being the same. Kemudian dia pulang, dia bertanya ke ibunya, kenapa orang-orang itu menganggap Yesus itu anak dan juga Tuhan. Iya, saya anggap cukup ya. Saya disampaikan bahwa alhamdulillah setelah seorang itu menyatakan syahadat, dia harus mengakui konsekuensi dari syahadat itu. Kita cuma ya keras pakai mic. Yang paling utama bagaimana kita belajar sholat terlebih dahulu. The main thing is you have to learn sholat first. And when I was a child, I still managed to, I don't know how, but I managed to hear Adhan, and it gave me goosebumps, and I felt in my heart already, but I didn't understand because I was still very young, so I just let it pass, and life kept going on, and I aged. Ketika dia kecil, dia tuh mendengarkan suara azan, dan itu membuat dia merinding, tapi dia tuh nggak tahu itu suara apa. Dalam ajaran Rasul tidak ada yang sulit. Kita coba. Yang utama adalah memperbanyak kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah itu bacaan-bacaan mulia. The main thing you have to learn like a thayyibah. Thayyibah means like the greatest word. Misalnya Subhanallah, Maha Suci Allah. For example, Subhanallah, for Allah, like something good to Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah means like you feel grateful to Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. La hawla wa la quwwata. There is nothing powerful more than Allah. Allahu Akbar. Allah itu maha besar. Allahu Akbar, the greatness of Allah. Nah, itu diucapkan berkali-kali sehingga menjadi pertahanan jiwa seorang muslim. There is something about power for a Muslim to be a Muslim. Orang sholat pun walaupun tidak ngerti bacaan apa-apa cukup diganti dengan kalimat thayyibah. When you don't know something you have to say when you pray, just change the thayyibah, like a Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Sekarang itu dulu di
di zaman Rasul ada seorang yang sampai Fatihah saja tidak apa. Inilah astagfiru an akhidha syai'an al-Quran. Fa'alimni, maka ajari aku ya Rasul, ma yujzi'uni fi sholat, bacaan yang cukup bagi saya untuk sholat. Padahal Rasul berkali-kali mengatakan tidak ada sholat tanpa membaca apa? Fatihah. Maka Rasul memberi penjelasan. Kalau sampai Al-Fatihah dihafal, ganti bacaan Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Cukup. Jadi dalam sholat, andaikan belum hafal, bisa diganti dengan kalimat thayyibah. Monggo diterjemahkan. Prophet Muhammad, there is so much asking, what if I can pray, like say something just to say when you pray, salat, then just say Al-Fatihah. But if I can't do it Al-Fatihah, you can say Thayyibah, like Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Coba sekarang diikuti saya yang bimbing kalimat thayyibah. Ditahu. Suara keras. Subhanallah. 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 Walhamdulillah. Alhamdulillah. Wala ilaha. Wala ilaha. Illallah. Wallahu akbar. Semuanya ikut. Subhanallah. Saya dulu. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Insya Allah, kalau iman sudah kuat, nikmat di dalam menjalani sholat. Kalau iman sudah kuat, nikmat menjalani apa? Sholat. Ini yang pertama kali besok dihisab di hari kiamat. Bisa dibangun. Alhamdulillah. Cukup. Oh, silakan. Mungkin ada pertanyaan dari jemaah, baik ibu maupun bapak-bapak. Kami berkenan ada 3 pertanyaan yang bisa dulu. Mungkin mau tanya caranya kurang jelas atau bagaimana, bisa kami persilakan. Ibu-ibu ada yang tanya? Ada. Bapak-bapak ada yang tanya? Cukup? Cukup. Kembali ke tempat kalau itu. Jadi silakan masih diajak ke tempat. Kalau mau tanya boleh, saya dampingi sana ya. Saya dampingi barangkali mau tanya
bisa menyambung. Ya, silakan kalau ingin tanya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bersama-sama bisa menyaksikan sahabat baru kita Guru Alexander ya. Nah, bisa berkumpul bersama kita Jadi saya menarik dengan yang disampaikan oleh Ustaz soal bacaan sholat. Kalau memang belum hafal, terutama Al-Fatihah, bisa didapat dengan kalimat thayyibah. Dan kalimat thayyibah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Menurut saya, karena mungkin perjalanannya belum tahu, alangkah baiknya disampaikan juga oleh penerjemahnya, Mbak Anissa. Tadi sudah diterjemahkan. Boleh tidak? Sudah. Yang maksudnya Allah. Iya. Begini, pengalaman belajar hadis Mu'adz bin Jabal dikirim ke negeri Yaman menghadapi mu'alaf. Orang mu'alaf itu tidak punya beban awalnya. Dia hanya dibentengi dengan kalimat thayyibah. Kalau kesandung awalnya misu-misu diganti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Melihat keindahan diucapkan subhanallah. Jadi pembelajaran bagi mu'alaf itu nggak boleh dipaksakan harus olah, harus ini tidak. Jadi yang pertama kali yang ditanamkan kalimat thayyibah. Nah, karena mereka sudah pintar kalimat thayyibah, walaupun belum hafal Fatihah, sholatnya diganti dengan kalimat thayyibah. Karena mereka sudah hafal, sudah dilatih pintar membaca kalimat thayyibah. Itu ceritanya. Ada yang menarik. Tanggal 13 Ramadan, seorang wanita Hindu ini memeluk Islam di Mojosari, Mojokerto. Dia kerja di salah satu bank negara, milik negara. Siang itu dimanfaatkan waktu istirahat, ada pengajian. Ibu ini tanya, Ustaz, katanya puasa itu hukumnya wajib. Coba, kalau nggak mualaf nggak akan tanya gini. Dijawab oleh mubaliknya, iya. Didalili pakai Quran, pakai hadis. Qurannya apa? Wa iqamis shalah, wa ita'iz zakat dan sebagainya. Hadisnya buniyal Islam ala khamsin. Pertanyaannya sekarang, saya kan baru mu'alaf tanggal 13 Ramadan. Lah 13 hari ini kan tidak puasa, namanya belum memeluk Islam. Gimana dengan 13 hari yang saya tidak puasa itu? Jawabannya apa? Wajib mengqadha. Oh ya, berat sekali. Akhirnya model keagamaan awalnya gitu. Lah cerita itu sampai ke saya lewat praktik saya. Ketika saya kasih rutin di sana, mohon dijelaskan. Maka ketika ibu itu ikut pengajian, saya tanya, apa benar ibu baru memeluk Islam tanggal 13 Ramadan? Benar Ustaz. Nah terus bulan ini ibu apa sudah puasa? Sudah Ustaz. Masya Allah.
Mestinya tahun ini ibu belum dapat beban paksa, sholat aja belum, masih tidak ada kalimat thayyibah. Nanti kalau kalimat thayyibahnya sudah mantap, dipakai untuk sholat. Jadi ada step by step, ada tingkat demi tingkat. Kalau nanti sudah sholatnya sempurna, baru meningkat supaya diberi beban syariat yang lain, zakat. Begitu Islam itu. Dan masuk Islam untuk ulu fisik kafah, tidak begitu. Ada proses. Maka sebelum sholat dibekali dulu kalimat thayyibah. Jadi nanti kalau kesandung jangan misru, ganti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gitu. Perbanyak la haula wa la quwwata illa billah. Nah, kalau kalimat thayyibah ini sudah mantap, itu menjadi benteng. Baru nanti secara bertahap dicoba menjalani sholat. Gitu. Nanti kalau mu'alaf belum apa-apa diwajibkan sholat, waduh, sekali Islam tambah repot itu nanti. Jadi begitu ceritanya. Iya. Dia kemarin saya di Portugal itu kan minoritas yang Islam. Terus bagaimana dia ini sudah mau kalah di negara sholat dulu dan padahal di sana ada masjid itu. Yang kedua, instansinya itu kalau saudara sholat dan juga marah, pimpinannya kan keras kali. Iya. Dan harus berubah. Iya. Apakah boleh misalnya dengan duduk di ruangan baca kata thayyib? Kalau saya nggak usah sholat dulu lah. Sudah pertajam kalimat thayyibah terlebih dahulu. Jangan merasa terbeban dulu. Walaupun itu memang kewajiban. Jadi tolong diterjemahkan bahwa orang mu'alaf itu belum punya kewajiban apa-apa. Tolong diterjemahkan. Bahwa orang mu'alaf itu belum punya kewajiban apa-apa. Yang penting sering-sering membaca kalimat thayyibah sampai betul-betul dia ada keinginan kalau belum bisa Fatihah, gunakan kalimat thayyibah sebagai sholat. Jangan diperintah sampai dia merasakan nikmatnya sholat. Gitu. Jadi bukan kita yang memaksa, biarkan yang bersangkutan itu mulai menjalankan ketaatan. Begitu. Sebab kalau iman tidak kuat, syariat itu dia beban gitu. Padahal mestinya syariat itu media takarrub kepada Allah. Mestinya sebuah kenikmatan. Itu ceritanya. Terima kasih. Itu gambarannya, sehingga mudah-mudahan teman kita yang mu'alaf ini tidak merasa terbeban, dia senang dengan kumpul umat Islam, dia bisa diterima. Andaikan sudah ingin sholat, bismillah, gunakan kalimat thayyibah untuk pelaksanaan sholat. Terima kasih. Kurang lebih yang maaf. Bila tidak taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.